Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang pengendalian mutu statistik. Oke, di dalam pertemuan ini kita akan membahas 3 subpokok materi, yaitu judging the magnitude of total survey error, mean square error, illustration of the concept. Ya. Nah, di dalam pengembangan desain survei ini melibatkan banyak keputusan yang dapat mempengaruhi total error pada estimasi suatu survei. Jadi di dalam suatu survei tentu kita akan banyak mengambil keputusan-keputusan dalam upaya untuk untuk meminimumkan nilai total error gitu ya. Nah, dalam membuat keputusan tersebut perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti halnya kualitas, biaya, dan ketepatan waktu, dan memilih kombinasi elemen desain yang mampu meminimalkan total error survei dan memenuhi batasan biaya dan jadwal yang ditentukan. Jadi, kita tentu di satu sisi menginginkan nilai error yang minimum gitu ya, tetapi kita pun ada batasan dari sisi biaya dan jadwal. Nah, ini beberapa hal yang akan kita pelajari dalam perhitungan total survey error. Pertama ada variable error, kedua systematic error, ketiga effect of systematic and variable error on estimates. Error source can produce both systematic and variable error. Nah, sumber dari non-sampling error itu bisa menyebabkan systematic error atau variable error atau keduanya, gitu ya. Nah, systematic error ini bisa menyebabkan bias. Jadi di sini kesalahannya tidak terkompensasi ya. Sedangkan kalau kesalahan karena variable error, dia akan menimbulkan varians dan jenis kesalahannya dapat dikompensasi. Kemudian di dalam systematic dan variable error, ini tidak mengacu pada apa yang terjadi dalam satu sampel tertentu yang dipilih. Jadi bukan kejadian-kejadian per sampel, tetapi mengacu pada pengumpulan sampel dan hasil dari proses survei yang sama yang dilakukan secara berulang dengan kondisi surveinya sama. Jadi melakukan surveinya secara berulang. Nah, nilai atau besaran systematic error dan variable error itu dari keseluruhan tahapan survei. Dalam teori kualitas data survei lebih memperhatikan proses dan apa yang dihasilkannya selama banyak pengulangan. Nah, kita mengulang yang sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya terkait dengan systematic error dan variable error. Nah, yang merah ini adalah estimator, sedangkan yang lingkaran kecil ini adalah parameter. Jadi, hasil dari tembakan ini tepat gitu ya, menghasilkan estimator yang hampir sama atau mendekati dengan parameter. Tetapi dia bervariasi karena hasil tembakan menyebar di sekitar parameter gitu ya, sekitar ini tidak berkumpul. Sedangkan pada gambar yang kedua, ini terjadi fokus penembakan menyimpang gitu. Nah, yang kuning ini adalah estimator. Parameternya ini yang titik lingkaran, sehingga terjadi bias yang cukup besar ya di sini. Tetapi variansnya kecil karena si error-error yang terjadi dari pengulangan survei ini berada di sekitar estimator. Nah, kemudian bagaimana ketika kita coba ilustrasikan pada kasus penembakan ya. Nah, jadi ketika bias kecil tetapi varian besar ini terjadi karena penembak kehilangan fokus. Jadi bisa pas dia menembak bisa jadi ada perubahan arah mata angin atau si penembaknya sendiri tidak menguasai
tidak bisa menguasai cara menembak dengan baik gitu ya. Atau faktor lainnya yang relatif agak sulit untuk diidentifikasi dan diprediksi karena sifatnya random ya. Kalau di sini. Lain kasusnya ketika di dalam survei kita lihat gitu ya. Misalkan dots yang hitam ini merupakan error dari pengulangan survei yang sama atau hasil pengulangan survei ya. Nah, penyebaran error hasil survei yang random ini merupakan efek kumulatif dari beberapa faktor yang mungkin disebabkan pewawancara yang tidak menguasai survei atau pemahaman yang berbeda dari responden. Nah, dari pewawancara dia kurang bisa memproksi pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Nah, dari kekurangan pewawancara ini menyebabkan responden pun kemudian sulit untuk bisa memahami apa sih yang ditanyakan oleh pewawancara. Ya, alhasil jawaban dari responden tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dari survei yang kita jalankan gitu ya. Nah, kemudian kasus yang kedua, di mana variansnya kecil karena si dots-nya ini menyebar di sekitar estimator tetapi biasnya besar. Ini dikarenakan fokus tembakan berubah, bisa dikarenakan alat tembaknya yang rusak, atau si penembaknya sendiri misalnya matanya mengalami masalah gitu ya. Tetapi biasanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kasus ini sebenarnya relatif bisa dikendalikan, lebih bisa diidentifikasi ya. Nah, ini yang hitam adalah error dari pengulangan survei ya. Nah, penyebaran hasil survei yang mengelompok pada satu wilayah tertentu ini merupakan efek kumulatif dari beberapa faktor yang menyebabkan hasil survei menjauh dari yang diharapkan atau menjauh dari nilai parameternya dari di pusat lingkaran ya. Kenapa? Bisa karena kuesioner. Kuesioner yang dibangun tidak bisa mengukur variabel-variabel yang diharapkan dari tujuan survei tersebut atau pewawancara. Pewawancaranya tidak memahami pertanyaannya ya. Nah, relatif biasanya pada kejadian yang seperti ini faktor penyebabnya bisa lebih diidentifikasi. Sebagian besar biasanya banyak terjadi pada tahapan penyusunan instrumen dan penentuan konsepnya. Nah, di dalam pengukuran total survei error, hal yang penting dalam proses perancangan adalah alat untuk mengukur total error dalam suatu proses survei. Jadi yang penting itu adalah ada alat yang bisa mengukur total survei error, tidak hanya kemudian dalam membandingkan teknik atau metode survei itu dari sisi biaya dan waktu saja, tetapi melainkan dari total errornya itu mana sih yang lebih kecil gitu ya. Nah, metode yang paling banyak digunakan yaitu mean square error atau MSE. MSE ini mencerminkan efek dari semua sumber error pada estimasi. Jadi, pengaruh atau sumber-sumber error yang terjadi di setiap tahapan survei ya. Nah, MSE mengukur besarnya kesalahan survei total atau lebih tepatnya besarnya pengaruh kesalahan survei total pada suatu estimasi tertentu. MSE kecil artinya kesalahan survei total juga kecil atau kesalahan yang terjadi bisa terkendali. Tetapi ketika MSE besar, maka terdapat satu atau lebih atau bisa dikatakan banyak sumber kesalahan yang mempengaruhi akurasi perkiraan. Nah, ketika terjadi MSE besar, lebih baik kita coba kaji kembali setiap tahapan survei sebelum kita melakukan survei yang sebenarnya dalam artian pengambilan data ke lapangan gitu ya. Karena kalau kita terlalu memaksakan dengan kondisi MSE yang besar, bisa jadi nanti hasilnya tidak mendapatkan estimator yang baik ya. Malah nanti cenderung jauh gitu ya, estimatornya tidak menggambarkan parameter. Nah, di dalam suatu desain survei, sebenarnya yang menjadi pokok utamanya adalah meminimumkan MSE.
Tapi kita pun dihadapkan pada dua constraint, yaitu anggaran dan budget. Ya. Nah, hal ini perlu ataupun penting karena dapat mempengaruhi cara data itu digunakan. Jadi harus MSI ini sangat diperlukan informasinya karena bagaimana nanti cara penggunaan data tersebut, yaitu dari outputnya, dan atau untuk cara pengumpulan data sejenis di masa yang akan datang jika survei ini akan dilakukan kembali gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada the marksman and the target di dalam ilustrasi perhitungan mean square error. Nah, sistematik dan variabel error ini dinyatakan sebagai target ya. Jika yang hitam itu adalah error dalam suatu desain survei, rancangan A akan mendapatkan estimasi yang biasnya kecil tetapi varian besar, dan yang B biasnya besar tetapi variasinya kecil. Ya. Survei mana yang akan kita pilih ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang seperti ini? Akankah kita memilih yang A atau yang B? Mari kita simak di penjelasan berikutnya. Nah, ketika systematic error lebih kecil, namun variabel error menjadi masalah, dalam artian variansnya besar, nah maka kemudian ini artinya menjadi efek kumulatif dari banyak faktor yang terkait dengan penembakan pada target, menyebabkan penembak kehilangan target gitu ya. Jadi si penembak atau di sini si pewawancara, bisa kuesionernya, pokoknya seperangkat terkait dengan survei ini akhirnya kehilangan target. Hal yang seperti ini sering terjadi pada model survei dengan self-administrate. Dalam artian di sini self-enumerasi ya, responden mengisi kuesioner sendiri. Ia memang menghilangkan bias akibat pengaruh pewawancara, tetapi variabel error yang lebih besar sebagai akibat dari responden yang menafsirkan pertanyaannya kurang tepat, gitu ya. Di sini responden tidak bisa diintervensi, ya itu keunggulannya, tetapi variabel errornya akan semakin besar karena responden salah memahami pertanyaan di dalam kuesioner. Ada caranya untuk mengantisipasinya, itu dengan menyertakan konsep definisi yang penting di dalam kuesioner jika memang kita mau melakukan self-enumerasi ya, sehingga tidak ada lagi mispersepsi yang dialami oleh responden. Nah, kemudian pada kejadian yang kedua, systematic error yang menjadi masalah karena biasnya besar. Ya. Nah, systematic error yang besar ini menyebabkan penembak berpindah fokus. Jadi salah sasaran, ya. Biasanya terjadi di model interview. Jadi memiliki bias yang besar karena pengaruh pewawancara terhadap responden. Kadang kalau diwawancara, sadar atau tidak, si pewawancara itu suka mengarahkan mengarahkan responden supaya menjawab sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu kadang sering terjadi gitu, apalagi kalau misalkan lagi wawancara gitu ya, lagi ngambil data ke lapangan, kemudian ketemu respondennya orang tua yang sudah sepuh atau mungkin dari sisi pendidikannya terbatas, sehingga sulit banget untuk menjawab pertanyaan kita. Kadang kita akhirnya mengarahkan bahwa ini loh jawabannya gitu kan. Bapak, apakah Bapak bekerja? Ya, bingung kan bapaknya, dibilang bekerja, dia hanya seminggu sekali misalkan. Akhirnya kita mengarahkan ya minimalnya Bapak bekerja 1 jam gitu kan. Kemudian kita dekati dengan definisi bekerja. Akhirnya mengarahkan supaya si bapaknya itu bilang bahwa dia ya bekerja gitu ya. Nah, variansinya lebih kecil sebagai hasil pengurangan pemahaman responden karena bantuan yang diberikan oleh pewawancara. Karena pewawancara membantu menjelaskan maksudnya sehingga responden bisa memahami apa yang harus dijawab. Nah, kemudian di sini summarizing the total error of an estimator using the mean square error.
Nah, MSE di Marksman Aim ini dia menghitung rata-rata kuadrat jarak antara titik hitam tadi, antara error gitu ya, error dari pengulangan terhadap target dan bullseye atau bullseye di sini pusat lingkaran ya, pusat lingkaran. Kita lihat ke contohnya, atau ini untuk perhitungannya average square distance between hit and the bullseye or in survey term. Jadi dia rata-rata kuadrat jarak antara titik hitam dengan pusat lingkaran, karena tadi pusat lingkaran itu menjadikan dia adalah parameternya ya. Atau cara yang kedua yaitu kuadrat jarak antara pusat apa tadi sebaran error terhadap dan pusat lingkaran ditambah rata-rata dari kuadrat jarak antara titik hitam dengan pusat hitnya itu di dalam survei ya. Kita lihat dari contohnya. Nah, atau bisa dirangkum bahwa MSE sama dengan bias kuadrat ditambah varians. Kita lihat di sini mean square error, kalau tersebar ini menunjukkan varians yang besar gitu ya. Berarti jarak antara titik hitam ke pusat lingkaran itu menimbulkan varians yang besar. Kalau ini variansnya kecil karena dia jaraknya berdekatan ya. Nah, kita lihat cara menghitung MSE. Jarak dari sebaran error tadi terhadap pusat lingkaran itu 2,2 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ya, didapat 21,6. Ini untuk cara yang pertama. Kemudian sama ini juga, ya ini dijumlahkan karena banyak yang minus jadi 0,15. Kemudian dirata-ratakan, kemudian ini juga dirata-ratakan jadi 4,5, dan square distance of bull's eyes-nya 21,4. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai apa namanya MSE ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, ini menggunakan jarak antara titik hitam dengan pusat ininya, pusat titik hitamnya. Nah, ini 2,2, tadi kan jaraknya ya, yang di ini sebelumnya. Ini 2,2. Nah, dikurangi dengan rata-rata yang tadi, rata-rata jarak antar ininya, hitnya, 0,15. Ini berarti biasnya. Nah, kalau rata-ratanya sama, ini kemudian MSE bias kuadrat ditambah varians 21,8. Nah, hasilnya tidak jauh berbeda ya. Nah, sehingga apa namanya? Kadangkala seringkalinya kita itu menghitung MSE dengan menggunakan varian saja. Karena biasanya ketika kita menentukan metode estimasi tertentu, menganggap bahwa metode tersebut mampu menghasilkan estimator yang baik. Kalau mampu mendapatkan estimator yang baik, berarti dia unbiased. Ya, betul begitu? Coba diingat lagi syarat-syarat estimator yang baik. Nah, ini komponen dari MSE. Nah, kalau diuraikan, bias kuadrat ditambah varians. Dari mana ini? Nah, specific error. Specific error ini banyak terjadi ketika membangun konsep atau menyusun kuesioner. Jadi pertanyaannya tidak disusun berdasarkan pertanyaan penelitian. Jadi kurang terarah ya, kurang terarah instrumennya.
Nah, di dalam specification error bisa menimbulkan systematic error yang tinggi. Kalau sistematik kan menimbulkan bias ya, berarti bias specification. Prime error. Nah, prime error ini kegagalan mendapatkan anggota populasi ke dalam prem, jadi under coverage. Biasanya contohnya di SP 2010 itu kalau tidak salah uncoverage-nya itu ada 3%. Biasanya uncoverage itu adalah responden ataupun sampel-sampel yang sulit untuk dijangkau gitu ya. Ini pun akan menimbulkan bias sehingga ada BNR. Kemudian yang ketiga non-respon error. Nah, kegagalan mendapatkan pengukuran dari unit populasi, misalnya sampel sulit dijangkau, siapa yang tidak merespon sudah tertentu. Jadi sampel itu susah dijangkau, kemudian tidak mau merespon gitu ya, itu pun menimbulkan bias. Nah, selain itu dapat juga dari measurement error dan data processing. Nah, kalau di measurement error ini ada 6 faktor, bisa diantaranya pewawancara, responden, kuesioner, interaksi pewawancara dan responden, penggunaan kuesioner gitu ya. Ini banyak sekali komponennya. Dan selain itu, measurement error pun bisa menimbulkan varians yang besar karena tadi banyak sekali faktor yang menentukan measurement error. Kemudian data processing, ini biasanya terjadi kesalahan pada saat entry data, coding gitu ya. Nah, selain dia bisa menyebabkan keduanya yang tinggi, baik variable error ataupun systematic error. Nah, yang terakhir sampling error, dia bisa menimbulkan sampling error itu bisa potensi biasnya lebih kecil, jadi dia tinggi ke varians ya, tingginya di varian. Oke, ini sehingga komponen dari mana saja, komponen dari MSE ini dari sini ya, dari semua tahapan. Nah, kemudian coba kita lihat mana sih yang akan kita pilih gitu ya ketika kita dalam suatu survei, maka desain survei yang terpilih adalah desain survei yang A. Kenapa? Karena dia menghasilkan total MSE yang paling kecil. Total small errornya paling kecil gitu ya, small total error. Meskipun di sini measurement sampling errornya tinggi, sampling errornya nih yang ini. Ada nyampe 5, yang lain kan cuma 1,8, 0,9. Meskipun seperti itu tetap diambil ini karena total errornya paling kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, jika biaya, ketepatan waktu, dan dimensi kualitas lainnya sama untuk semua desain survei, maka desain mana yang akan kita pilih? Nah, desain yang akan kita pilih jika total error MSE sebagai dasar pertimbangan, maka tentu akan pilih desain A. Karena MSE dari desain A lebih kecil dibandingkan B dan C. Jika sampling errornya sebagai dasar pertimbangan, maka kita akan memilih yang C. Kenapa yang C? Kita lihat coba. Sampling errornya kan paling kecil nih, 0,09. Kemudian dasar pertimbangan berbeda, tentu pilihan desain pun akan berbeda. Apa yang harus kita jadikan pertimbangan untuk memilih desain survei? Nah, ya itu tergantung lagi, yang idealnya memang meminimumkan MSE ya, tetapi kadang untuk mendapatkan MSE itu kita terbentur pada dua hal tadi, biaya dan jadwal gitu ya. Nah, MSE ini adalah jumlah dari total bias kuadrat ditambah dengan komponen varian dari berbagai sumber error dalam desain survei.
Bila biaya, ketepatan waktu, dan dimensi kualitas lainnya sama untuk semua desain yang dipertimbangkan, maka desain yang optimal adalah MSA yang kecil. Ya, jika kondisi semuanya sama. Nah, kontribusi komponen non-sampling error terhadap total survei error dapat berkali-kali lebih besar dibandingkan kontribusi sampling error. Kenapa? Kalau sampling error kan bisa kita kondisikan, bisa kita kendalikan sedemikian rupa ya dengan teknik sampling supaya mendapatkan sampel yang representatif untuk populasi kajian kita. Kemudian yang keempat, memilih desain survei atas dasar sampling error atau varian saja dapat menyebabkan desain suboptimal sehubungan dengan kualitas data secara total. Jadi, di dalam suatu survei, kita tetap harus mempertimbangkan kedua jenis error, baik sampling maupun non-sampling error. Gitu ya. Oke, demikian tadi pembahasan terkait dengan materi pengukuran sampling error, pengukuran measurement error gitu ya. Intinya berarti dalam sebuah survei itu kita mencari MSE yang terkecil pada saat semua komponen dari biaya, kemudian jadwal, dari constraint-constraint itu kondisinya sama. Tapi kalau kondisinya berbeda bagaimana? Ya kembali lagi kita akan didasarkan pada apa? MSEK atau sampling error kah atau pada non-sampling error. Nah, tinggal bagaimana si surveyor menentukan hal tersebut. Oke, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman. Jika kurang masih ada yang kurang, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun dipesan di Google Classroom ya. Jangan lupa subscribe dan like link YouTube ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.